Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang mendapat banyak sorotan media di Australia pada tahun 2020 karena melibatkan seorang influencer terkenal. Andre Zachary Rebelo tinggal di Perth, Australia Barat bersama pasangannya, Gracie Piscopo, dan anak mereka. Andre dan Gracie bertemu pada tahun 2015 ketika Andre yang lahir pada tahun 1996 masih berusia 19 tahun. Sejak awal hubungan mereka, Andre begitu terpikat oleh Gracie. Ia sangat mengagumi kegigihan Gracie yang tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa suatu hari ia akan meraih kesuksesan. Keyakinan ini pun terbukti. Pengikutnya terus bertambah, begitu juga dengan penghasilannya. Berkat pendapatannya yang semakin besar, Gracie bisa menikmati belanja barang-barang mewah dan berlibur ke berbagai destinasi eksotis. Selama perjalanan itu, mereka menginap di hotel-hotel paling mahal, mengabadikan momen dalam banyak foto yang kemudian mereka bagikan di media sosial. Bagi para pengikut mereka, pasangan ini tampak sempurna. Seorang wanita cantik dan modis dengan pasangannya yang tampan dan atletis. Mereka tinggal di rumah yang luas dan mengendarai Range Rover model terbaru. Hidup mereka tampak seperti impian. Sebelum menjadi influencer dengan jutaan pengikut, Gracie bekerja sebagai resepsionis di sebuah pusat kebugaran. Hidupnya berubah drastis ketika ia mulai membagikan foto-fotonya secara online. Tak lama kemudian, ia mulai menghasilkan sekitar 2,7 miliar rupiah per tahun, jauh lebih besar dibandingkan pendapatannya sebelumnya. Ketika pertama kali bertemu Gracie, Andre kagum dengan gaya hidupnya yang mewah dan perubahan hidupnya yang begitu cepat. Perusahaan-perusahaan berlomba menawarkan kerjasama iklan, dan Gracie bisa memilih tawaran yang paling menguntungkan. Namun mengurus semua ini cukup memakan waktu, sehingga Andre memutuskan untuk keluar dari universitas dan menjadi asisten Gracie. Ia mulai mengelola keuangan, menegosiasikan kontrak, dan memilih peluang bisnis terbaik bagi Gracie. Sebagai asistennya, Andre mendapatkan bayaran sekitar 325 juta rupiah per tahun. Seiring berkembangnya bisnis online mereka, Andre mulai sering muncul dalam foto dan video Gracie, meskipun tetap saja Gracie yang menjadi pusat perhatian. Setelah kelahiran anak mereka, si kecil pun ikut serta dalam konten media sosial mereka. Hal ini memungkinkan Gracie untuk mempromosikan produk bayi dan memperluas jangkauan audiensnya. Setiap hari mereka berdua menghabiskan berjam-jam untuk mengelola media sosial. Namun, Andre juga ingin memiliki sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, sehingga ia mulai berinvestasi dalam mata uang kripto. Ia percaya bahwa investasi ini akan memberikan keuntungan besar di masa depan, meskipun memerlukan waktu. Andre meyakinkan Gracie bahwa semua ini akan membuahkan hasil. Namun, ibunya, Colin, tidak terlalu optimis dengan keputusan Andre. Ia berpendapat bahwa putranya seharusnya mengejar karir yang lebih stabil, sesuatu yang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Colin ragu apakah karir di media sosial bisa bertahan lama, apalagi seiring bertambahnya usia, daya tarik mereka bagi audiens mungkin akan berkurang. Selain itu, Colin khawatir bahwa influencer baru yang lebih muda dan segar akan menggantikan mereka. Ia sering berbicara tentang kekhawatirannya kepada seorang teman dekat. Sebagai seorang ibu dari 4 anak, 3 putra dan 1 putri yang merupakan saudara kembar Andre, Colin ingin yang terbaik untuk mereka. Sejak pernikahannya berakhir pada tahun 2010, Colin membesarkan anak-anaknya seorang diri sambil bekerja sebagai guru. Setelah anak-anaknya beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mengejar impiannya sendiri. Ia kembali belajar dan pada tahun 2020 ia berhasil menyelesaikan studinya. Di usia 58 tahun, Colin sangat bersemangat untuk memulai karir baru di bidang kesehatan. Namun pada tanggal 25 Mei 2020, tragedi yang tak terduga terjadi. Pagi itu semuanya tampak biasa saja. Colin sempat berbicara dengan anak-anaknya. Beberapa di antaranya masih tinggal bersamanya. Putra bungsunya, Fabian, tinggal serumah dengannya, sementara putrinya Monique yang sedang menjalani pelatihan sebagai paramedis sementara tinggal di rumah ibunya karena lokasinya lebih dekat dengan sekolahnya. Pagi itu, Monique dan Fabian bersiap untuk pergi bekerja.
Fabian yang bekerja paruh waktu di sebuah supermarket terdekat biasanya diantar ibunya ke tempat kerja pukul 10 pagi dan dijemput pukul 14 siang. Namun saat selesai bekerja, ibunya tidak datang menjemput seperti biasanya. Fabian mencoba menelepon ibunya 13 kali, tetapi tidak ada jawaban. Ia mulai merasa cemas karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ibunya selalu tepat waktu. Fabian tahu bahwa jarak antara tempat kerjanya dan rumah tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 10 hingga 15 menit berjalan kaki. Namun ia tetap merasa khawatir. Ibunya memang memiliki beberapa masalah kesehatan, seperti penyakit Hashimoto dan gangguan jantung ringan. Tetapi selama ini ia tampak baik-baik saja. Saat tiba di rumah, Fabian masuk dan mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Karena ibunya seharusnya satu-satunya orang di rumah saat itu, ia mengira ibunya sedang mandi. Ia pun memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Fabian terus memanggil, tetapi tetap tidak ada respon. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan tidak enak, ia memutuskan untuk mengecek kamar mandi, meskipun merasa canggung. Ketika membuka pintu, ia disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Di bawah pancuran air, ibunya tampak dalam posisi tidak wajar, berlutut di lantai, bersandar pada dinding, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan cepat, Fabian menarik tubuh ibunya ke tengah kamar mandi dan menutupinya dengan handuk, lalu segera menelepon layanan darurat. Sambil menunggu ambulans, ia mencoba memberikan pertolongan pertama. Meski air pancuran masih hangat, tubuh ibunya terasa dingin. Wajah dan lehernya berubah menjadi warna kebiruan yang aneh. Fabian berusaha melakukan CPR sampai para medis tiba dan mengambil alih. Tetapi sayangnya semua sudah terlambat. Meskipun para medis telah melakukan yang terbaik, Colin dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Fabian segera mengirim pesan kepada Monique, memintanya untuk pulang secepat mungkin. Ia juga mencoba menghubungi kakaknya, Andre, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Baru setelah Monique tiba di rumah sekitar pukul 15 dan mulai menelepon serta mengirim pesan kepada Andre, ia akhirnya datang bersama Gracie dan anak mereka ke rumah sang ibu. Seluruh keluarga terkejut dengan kematian mendadak Colin. Pagi itu, ketika Fabian dan Monique berbicara dengannya, semuanya terasa biasa saja. Bahkan autopsi pun tidak bisa menentukan penyebab kematian Colin. Anak-anaknya yang sangat terpukul tentu saja kesulitan menerima kenyataan bahwa ibu mereka meninggal karena penyebab alami. Beberapa hal tidak terasa tepat bagi mereka, seperti saat Fabian menemukan Colin, ia masih mengenakan jam tangan emasnya, padahal ia selalu melepasnya sebelum mandi. Ia juga masih mengenakan perhiasan yang biasanya dilepas sebelum mandi. Selain itu, alas mandi anti-slip yang biasanya ia gunakan ditemukan terlipat di sisi bathtub. Mengapa ia tidak menggunakannya hari itu? Polisi yang datang ke lokasi tidak menemukan tanda-tanda pemaksaan masuk ke dalam rumah. Semua jendela dan pintu terkunci rapat. Meski ada kejanggalan, keluarga tidak punya pilihan selain menerima kesimpulan bahwa Colin meninggal secara alami. Seminggu kemudian, segalanya berubah. Keluarga tidak menemukan informasi baru, tetapi sebuah perusahaan asuransi menghubungi polisi dengan kecurigaan penipuan. Mereka menduga dokumen yang diajukan telah dipalsukan. Orang yang diduga terlibat dalam penipuan asuransi tidak lain adalah Andre, salah satu anak laki-laki Colin. Hanya seminggu sebelum kematian Colin, Andre telah mengambil 3 polis asuransi jiwa atas nama ibunya. Jika Colin meninggal, Andre berhak menerima 24,5 miliar rupiah. Tidak ada anak Colin lainnya yang disebutkan sebagai penerima manfaat. Mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun dari polis tersebut. Andre tidak membuang waktu. Hanya 3 hari setelah kematian ibunya, ia menghubungi ketiga perusahaan asuransi dan berusaha mengajukan klaim. Namun 2 perusahaan menolak untuk membayar dengan alasan jarak waktu yang singkat antara aktivasi polis dan kematian Colin. Hanya perusahaan ketiga yang mempertimbangkan untuk membayar, tetapi Andre diminta untuk mengajukan dokumen tambahan untuk melengkapi prosesnya. Disitulah ketidakkonsistenan mulai terungkap.
Salah satu dokumen mencantumkan tanggal lahir yang salah untuk Colin, menggunakan tanggal lahir Andre. Setiap kali perusahaan meminta dokumen baru, Andre segera mengirimnya. Namun dokumen-dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Perusahaan akhirnya menemukan laporan medis palsu, termasuk otopsi yang dibuat-buat yang menyatakan bahwa Colin meninggal karena aneurisma yang pecah menyebabkan perdarahan subarakoid. Andre juga memalsukan surat wasiat Colin yang menyebutkan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris. Sebagai tambahan, ia menyerahkan laporan psikiatri yang telah diubah yang menyatakan bahwa Colin dalam keadaan mental sehat saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Andre bahkan menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat rekaman suara yang terdengar bukan seperti suara aslinya. Ia sangat serius dalam penipuannya. Tetapi perusahaan asuransi semakin curiga dan melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Ketika ditanya, Andre mengklaim bahwa ibunya sepenuhnya menyadari tindakannya dan memintanya untuk membantu mengamankan masa depan keuangan mereka. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan untuk menjadikannya satu-satunya penerima manfaat adalah agar ia bisa membagi uang itu sama rata di antara saudara-saudaranya nanti. Polisi, bagaimanapun, sulit untuk mempercayai ceritanya. Surat wasiat yang diubah dan polis asuransi jiwa yang bersamaan dengan waktu kematian Colin membuat mereka bertanya-tanya, apakah Andre turut berperan dalam kematian ibunya? Keluarga terkejut mengetahui tentang polis asuransi jiwa tambahan dan surat wasiat tersebut. Mengapa ibu mereka melakukan ini? Ia tidak pernah menunjukkan pilih kasih terhadap anak-anaknya, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengira ia akan meninggalkan seluruh hartanya hanya untuk salah satu dari mereka. Hal ini terutama sulit dipahami karena Andre yang terpilih. Mereka berpikir bahwa jika masalah warisan datang, putra tertua, Julian, yang akan memimpin segalanya. Oleh karena itu, segera setelah kematian Colin, Julian memutuskan untuk pindah sementara ke rumah ibunya hingga ia bisa menyelesaikan segala urusan. Namun ketika ia mencoba mencari dokumen ibunya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan SIM Colin. Andre mengaku telah mengambilnya karena ingin menangani masalah warisan. Tak lama kemudian, Julian mengetahui dari Andre bahwa entah mengapa, Andre telah mengalihkan seluruh surat-surat ibunya ke alamatnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa ia melakukan itu, apalagi karena rumah itu tidak kosong setelah kematian Colin. Fabian dan Monique masih tinggal di sana dan bisa dengan mudah menerima surat ibunya. Kecurigaan tentang kematian Colin semakin berkembang. Apa benar Andre tega membunuh ibunya hanya untuk mendapatkan lebih dari $1 juta? Semua anak Colin diwawancarai ulang, begitu juga dengan Gracie dan orang-orang yang terkait dengan Colin. Saudara perempuan Colin bersaksi bahwa pada hari naas itu, ketika ia pulang dari kerja sekitar pukul 1:30 siang, ia melewati rumah Colin dan melihat mobil di jalan masuk yang tidak dikenalnya. Ia tidak tahu siapa pemiliknya. Namun kemudian saat pemakaman saudara perempuannya itu, ia melihat mobil yang sama dan memperhatikan Andre dan pasangannya masuk ke dalam mobil itu. Ini berarti pada hari Colin meninggal, Andre berada di rumah ibunya. Tidak ada satupun saudara Andre yang mengetahui hal ini karena ia tidak memberitahukannya. Ketika polisi bertanya mengapa ia tidak memberitahu siapapun bahwa ia mengunjungi ibunya pada hari kematiannya, Andre menjawab bahwa tidak ada yang bertanya padanya. Andre memberi keterangan kepada penyelidik bahwa ia berada di rumah ibunya pada tanggal 25 Mei sekitar 45 hingga 50 menit, antara pukul 10:40 hingga 11:30 pagi. Ia mengatakan ibunya tampak tidak dalam suasana hati yang baik. Ia stres karena akan berusia 60 tahun. Hal ini katanya adalah alasan mengapa ibunya ingin membeli polis asuransi tambahan. Andre juga memberitahu polisi bahwa selama percakapan mereka, ibunya sempat mengatakan sesuatu seperti, "Mungkin lebih baik jika aku tidak ada lagi," yang menunjukkan bahwa ia mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, pasangan Andre, Gracie, memberikan keterangan yang berbeda untuk hari tersebut. Ia mengatakan Andre tidak ada di rumah. Ia tidak tahu persis kapan Andre pergi, karena Andre tidak memberitahu akan kemana.
Ia mencoba menghubungi Andre beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Berdasarkan riwayat panggilan teleponnya, ia menelepon Andre 12 kali sebelum mengirim pesan bertanya kemana ia pergi dan mengapa tidak ada respon. Gracie mengakui bahwa ia sangat kesal selama waktu itu. Sepupunya sudah berada di rumah mereka, dan mereka sedang menunggu untuk pergi ke restoran. Tetapi Andre tidak ada di rumah dan tidak menjawab teleponnya. Situasi ini berlangsung hingga pukul 2 siang, ketika Andre kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya bertanya kemana mereka ingin pergi untuk makan siang. Gracie terkejut dengan sikapnya, namun dia tidak ingin mempermasalahkannya. Ia tahu Andre tidak ingin memberikan penjelasan apapun, jadi mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi. Namun Gracie ingat bahwa sebelum mereka meninggalkan rumah, Andre mengirim pesan kepada ibunya, bertanya apakah ia bisa menjaga anak mereka malam itu. Para penyelidik yang semakin yakin bahwa Andre telah membunuh ibunya perlu mencari bukti konkret. Mereka memutuskan untuk memasang perangkat pengawasan di rumah Andre dan Gracie. Mereka memasang alat penyadap di kamar tidur dan kamera di ruang tamu. Selama 3 bulan, polisi memantau percakapan mereka. Dari rekaman-rekaman tersebut, terungkap bahwa Gracie tidak tahu apa-apa tentang polis asuransi yang diambil Andre. Dia sangat marah pada Andre karena telah menempatkannya dalam situasi seperti itu, karena dia sangat sadar bahwa skandal sebesar ini bisa merusak reputasinya dan menyebabkan dia kehilangan sponsor. Gracie mengingatkan Andre bahwa jika dia benar-benar membunuh ibunya dan kebenarannya terungkap, dia akan menghadapi hukuman penjara. Tidak ada indikasi bahwa Gracie terlibat dalam kesalahan apapun. Andre tetap percaya diri bahwa itu tidak akan terjadi. Dia yakin bisa berhasil mengklaim uang asuransi dan menghindari penjara, karena dia berencana meninggalkan negara begitu uangnya ditransfer kepadanya. Mengapa Andre melakukan semua ini? Mereka berdua sepertinya menghasilkan uang yang cukup dan mampu membeli hal-hal yang hanya bisa didambakan orang lain. Tetapi ketika penyelidik menyelidiki keuangan pasangan ini, mereka menemukan bahwa semua yang diposting di media sosial adalah kebohongan. Kondisi mereka tidak seperti yang ditunjukkan dalam postingan dan video di media sosial. Rumah yang mereka tinggali sangat megah, tetapi itu bukan milik mereka. Mereka menyewanya seharga 14,3 juta rupiah per minggu. Range Rover putih yang sering muncul dalam foto mereka dibeli dengan kredit. Sebagian besar perjalanan mewah dan penginapan hotel mereka disponsori oleh pengiklan. Pada kenyataannya, Gracie dan Andre hidup di luar kemampuan mereka, menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Meskipun sebenarnya penghasilan mereka tidak kecil, tetapi keinginan mereka untuk memproyeksikan citra pasangan yang dikelilingi kemewahan, itulah yang menjatuhkan mereka. Bagi pengikut pasangan ini, mereka terlihat cantik dan kaya, namun kenyataannya sangat berbeda. Pada saat kematian Colin, pasangan ini memiliki hutang sebesar 2 miliar rupiah. Mereka menunggak dalam pembayaran sewa rumah dan cicilan mobil mereka. Gracie juga memiliki pajak yang belum dibayar sebesar 650 juta rupiah yang tidak ia ketahui karena Andre yang mengelola semua keuangan mereka. Hanya Andre yang mengetahui seluruh jumlah hutang mereka. Meskipun begitu, dia menginvestasikan uang dalam cryptocurrency, menganggap dirinya seorang ahli di bidang tersebut. Dia meyakinkan Gracie bahwa mereka bisa menghasilkan hingga 8 miliar rupiah. Kenyataannya, meskipun telah menginvestasikan uang selama 3 tahun dalam kripto, Andre hanya berhasil menghasilkan 350 ribu rupiah. Dia tahu bahwa investasinya gagal, tetapi tidak mau mengakuinya. Sebaliknya, ia menyadari bahwa ia perlu mencari cara lain untuk membiayai gaya hidup mewah mereka dan melunasi hutang mereka yang ada. Agen penagih hutang semakin menekan dia untuk membayar hutangnya. Andre perlu bertindak cepat. Akhirnya, ia memutuskan bahwa dengan mengasuransikan hidup ibunya dan kemudian mengakhirinya, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalahnya. Rencana ini tidak hanya akan memberikan dana yang sangat dia butuhkan, tetapi juga memungkinkan dia untuk berpura-pura bahwa uang itu berasal dari investasi 3 tahun yang lalu.
mengokohkan citranya sebagai investor sukses di mata Gracie dan orang lain. Pada November 2022, Andre didakwa dengan pembunuhan ibunya dan ditangkap. Persidangan dimulai pada Oktober 2024 dan berlangsung selama 8 minggu. Tidak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa Andre membunuh ibunya, dan penyebab pasti kematian Colin tidak pernah diketahui. Namun, saksi ahli bersaksi selama persidangan dan menjelaskan bahwa mungkin saja mengakhiri hidup seseorang tanpa meninggalkan tanda-tanda yang terlihat. Colin memiliki goresan ringan di alis dan di lengan yang awalnya tidak terlihat. Ini kemudian diduga disebabkan oleh penggunaan bantal untuk mencekiknya. Namun, ini hanya salah satu teori yang mungkin. Cara pasti kematian Colin tetap tidak jelas. Bukti yang melawan Andre termasuk fakta bahwa dia berada di rumah ibunya lebih lama dari yang dia katakan kepada penyelidik. Saudara perempuan Colin melihat sebuah mobil diparkir di luar rumah pada pukul 1:30 siang. Meskipun Andre mengklaim telah pergi sebelum tengah hari. Selama waktu itu, dia tidak menjawab panggilan telepon berulang dari Gracie yang tidak biasa baginya. Jika dia hanya mengunjungi ibunya, mengapa dia tidak menjawab telepon atau membalas pesan? Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Andre telah menghapus semua rekaman dari komputernya setelah Juli 2020. Penyidik tidak menemukan informasi tentang aktivitas online-nya, termasuk riwayat pencariannya. Selain itu, hanya beberapa hari sebelum kematian Colin, Andre telah membeli 3 polis asuransi jiwa atas nama ibunya. Andre mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Setelah berdiskusi selama 2 hari, juri kembali ke ruang sidang pada 5 Desember 2024 dengan keputusan mereka. Mereka memutuskan Andre bersalah atas pembunuhan Colin. Sekarang, Andre menunggu putusan hukuman yang dijadwalkan pada April 2025. Ia diperkirakan akan menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tahun ini, pengadilan juga akan menentukan hukumannya atas penipuan yang dilakukannya, termasuk pemalsuan dokumen untuk perusahaan asuransi. Andre mengakui kejahatan ini, jadi tidak akan ada persidangan untuk masalah ini dan hakim akan memberikan vonis langsung. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.